Kenapa saya bilang pintar? Karena manut mentor. Kan saya bilang kan, kalau Anda ditawarin bisnis apapun, tanya aja. Udah tawarin Pak Beni belum? Pak Beni join nggak? Itu jurus paling pamungkas tuh. Ya, itu jurus paling pamungkas. Ya, saya masih ingat tuh, saya ngakak banget. Kalau saya nginget itu, saya ngakak banget. Tahu gak apa? Bu Yani mungkin ingat Bu Yani. Bu Yani ingat gak? Waktu itu, sorry, keputus ya. Mana Pak Beni pergi, saya ikut ya Pak. Nah, Siap keputus ya tadi monitor, saya. Pak Beni. Halo, keputus. Mana Pak Suara Beni? saya udah jelas belum? Jelas, Ya, jelas. Oke. jelas. Nah, saya bingung nih, signalnya suka putus nyambung ini. Nah, jadi gini, saya masih ingat tuh kejadian yang bikin saya ngakak. Ya, waktu itu Bu Yani ditawarin oleh seseorang. Ya, seseorang itu saya inisialkan namanya WB. Ya, saya inisialkan namanya WB. WB itu nawarin Bu Yani apa bisnis yang namanya kayak motor Honda. Ada yang tahu nama nama motor Honda apa? Ada yang tahu nggak? Bisnis yang namanya kayak motor Honda. Salah satu tipe motor Honda. Depannya P, belakangnya X. PCX. Nah, tahu juga ya Bu Lucy. Jadi waktu itu Bu Yani sama anaknya ditawarin sama yang inisial WB itu kan. Tapi inisial WB ini saya dari awal kurang srek karena pengetahuannya juga belum mumpuni. Dia hanya fokus yang penting ngajak orang dapat duit. Dia nggak mikirin itu bakal scam apa enggak. Yang dia pikirin adalah gue dapat duit lah intinya gitu. Nah, singkat cerita si Bu Yani nanya kan udah tawarin Pak Beni belum? Coba tawarin Pak Beni, kalau Pak Beni join, saya join. Nah, akhirnya dia memberanikan diri. Ya, Zoom sama saya, Wisnu dan Bu Yani. Ya, saya nggak mengeluarkan statement apapun saat Zoom ya. Tapi saya dalam hal itu saya juga mendidik anaknya Bu Yani yang namanya Wisnu. Jadi pada saat kita berempat ya, kita berempat atau berlima ya Bu Yani ya waktu itu ya, berlima ya. Saya, Berlima. Bu Yani, Wisnu sama WB itu sama satu orang lagi ya yang upline-nya ya, Ya, leadernya, ya. leadernya. Nah, terus saya cuma bilang, oke, udah selesai presentasinya tuh. Dia udah selesai presentasi. Terus saya bilang sama Wisnu, Nu, kamu buka ChatGPT, kamu buka DeepSeek. Lalu kamu cari referensi atas tadi apa yang sudah dipresentasikan. Carilah nama perusahaan itu, carilah nama ownernya, ya kan? Carilah seluk-beluknya lah intinya. Keluarlah semua reviewnya kan, yang ada di ChatGPT sama DeepSeek. Dan itu semua mengarah ke negatif. Negatif semua. Jadi ternyata PCX itu exchanger yang sudah scam. Tapi bisa dibuat bisnis menamakan PCX itu. Gitu kan. Terus saya bilang, wah berarti ini bukan bukan punya PCX nih. Nah, terus kan saya bilang sama Wisnu, Nu, coba kamu lihat PPT-nya atau PDF-nya. Itu ketara gak sih buatan lokal apa luar? Ini kan buatan lokal kan. Desain kayak gini lokal banget, Indonesia banget desainnya. Terus saya nggak yakin kan itu punya luar kan. Pas keluar review itu saya langsung langsung bilang Wisnu untuk ditelusuri dan hasilnya seperti itu. Terus review itulah yang jadi pertanyaan saya ke inisial WB itu dengan upline-nya. Singkat cerita, upline-nya nggak bisa jawab, izin mau sholat. Ya, izin mau sholat. Terus saya bilang, ya udah oke sholat, nanti balik lagi ya. Ya, kita nungguin berapa lama Bu Yani nggak balik-balik Bu Yani? Akhirnya kita bertiga keluar semua. Jadi upline-nya itu kabur dengan alasan sholat, ya karena semuanya kan kebongkar. Ya, semuanya kebongkar. Saya bilang ini BO, ini bisnis bohongin orang.
Padahal saya tahu sih, yang buat program itu orang Jawa. Saya tahu orangnya. Jadi memang saya udah tahu Paychex itu bukan bukan dari luar negeri, tapi orang Jawa yang buat, IT-nya orang Jawa. Tapi menggunakan nama PCX supaya mengelabuilah orang-orang Indonesia yang belum teredukasi. Jadi korban deh gitu kan. Terus saya bilang dong, wah kalau kayak gini gimana? Ini aja nggak bisa dijawab. Terus upline-nya kabur nih, gimana nih inisial WB itu kan saya bilang. Terus dia bilang apa ya Bu Yani ya? Dia marah-marah ya kalau saya waktu itu WB itu ya. Iya. Jadi dia Ya marah-marah, dia akhirnya bilang, ya akhirnya terus dia turun sih, nggak keluar, nggak masuk ya udah. jadi waktu itu saya masih ingat tuh sebelum dia keluar, wah Pak Benny nggak boleh gitu dong. Kita bisnis harus sportif, jangan menjatuhkan. Kayak gini menjatuhkan mah nggak baik Pak. Gini-gini gitu kan. Terus saya bingung kan. Saya aja nggak mengeluarkan statement apapun. Saya cuman mempertanyakan apa yang menjadi eh, hasil dari Dior gitu kan. Kenapa nggak bisa dijawab dan bilangnya saya menjatuhkan. Padahal saya nggak bilang menjatuhkan. Kan saya cuma bilang, ini terindikasi BO nih kalau kayak begini nih. Ya kan, nah ini mah kalau kayak begini repot juga, bisa scam ini kan. Nah, akhirnya tidak lama dari Zoom itu, apa yang terjadi? Ganti nama. Paychex jadi DueX. Dan denger-denger, udah scam. Nah, jadi orang-orang yang dulu-dulu membanggakan bisnis itu, eh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pas udah scam gimana? Menyesal kan? Makanya kalau ditawarin bisnis apapun, lakukan Dior yang benar. Jangan hanya tergiur karena ditawarin oleh yang ngundang Anda. Ya, pastikan dulu yang ngundang Anda ini orang yang sudah paham belum, ya kan? Orang yang memang mengerti apa enggak, apa cuman ikut-ikutan juga gitu kan? Karena kalau dia cuma ikut-ikutan juga, ya repot juga gitu kan? Nah, jadi banyak sekali bisnis-bisnis di luar sana. Nah, oke, kalau yang tadi itu kan bukan kripto, ya, tapi model kayak signal trading gitu kan. Nah, tapi itu aja nggak masuk akal. Ada juga yang kripto. Ya, mungkin sekarang-sekarang lagi banyak orang join di sana lah. Ya, yang join di sana orang-orang yang nggak ngerti kripto lebih tepatnya. Karena kalau orang ngerti kripto nggak bakal mau join di sana. Ya, apalagi orang yang udah pakar di kripto itu nggak bakal pernah mau join yang model kayak gitu. Depannya A, belakangnya S. Ya, saya inisialkan kartu AS lah ya. AS gitu ya. Ada bisnis kripto bernama AS dengan program staking. Membanggakan liquidity yang besar. Ya. Apa itu liquidity? Liquidity itu adalah kolam pencairan, pool liquidity. Ya, jadi kalau orang mau jual itu kripto, kan harus ada liquidity ya, harus ada dana pencairan. Nah, dana pencairan itu biasanya ada di exchanger ataupun di developer itu. Nah, dia membanggakan, wah, liquidity yang besar. Tapi dengan dia membanggakan liquidity yang besar itu, saya bertanya-tanya, ini kan baru, kok bisa liquidity-nya sebanyak itu? Itu yang jadi pertanyaan saya. Kripto masih baru, kok bisa udah ada liquidity? Ya kan, kalau dibilang, oh enggak, karena ini kan ownernya Bonafit. Jadi sudah mempersiapkan dulu nih untuk pencairan. Terus saya mikir dong, kalau saya jadi owner kripto ya, saya jadi developer kripto, gak mungkin lah saya amal dengan menyiapkan liquidity, katakan 5 juta dolar, ya, liquidity, untuk orang-orang cairin. Sebelum saya jual koin saya gitu loh. Oke lah, saya jual koin saya. Katakan saya baru jual 100.000, tapi orang bisa cairin dengan jaminan 5 juta. Sekarang logikanya, saya mana mau? Sekalipun saya banyak uang, saya nggak mungkin mau uang saya buat orang lain yang nikmatin. Kan nggak masuk akal. Apakah ini jebakan Batman? Itu sebelum saya mempelajari detail dalamnya ya. Jeroan-jeroannya saya belum pelajari itu. Dari awal itu aja saya udah curiga. Hah? Kan saya diajak kan waktu itu masih untuk jadi orang awal di sana.
Saya cuma, ini konsep aneh juga ya. Bagi-bagi duit ini istilahnya gitu kan. Nah, tapi pas akhirnya saya pelajari dalamnya, ternyata supply itu kripto bukan maksimum supply, tapi total supply. Langsung saya curiga, waduh, kalau total supply berarti supply-nya bisa ditambah dong. Kalau maksimal supply kan nggak bisa ditambah. Sudah ditentukan di awal menjadi maksimal. Nggak bakal bisa ditambah. Tapi kalau total supply itu bisa ditambah kapanpun. Terus dia akhirnya bilang, wah ini udah diuji sertik nih, bisa dicek lah di sertik gini-gini. Ya udah pas dicek kan di sertiknya. Ternyata supply-nya mintable. Apa itu mintable? Supply-nya bisa dicetak terus. Jadi nggak ada batas. Artinya supply-nya tanpa batas. Saya langsung mikir dong, waduh, kalau supply-nya tanpa batas, gimana caranya harga bisa naik? Kita main kripto kan tujuannya harganya fly to the moon. Baru kita jackpot kan. Nah, akhirnya pas saya lihat, oh, pas saya pelajari, ketahuanlah strateginya. Katakanlah sekarang total supply-nya misalkan 10 miliar token. Ya, misalkan contohnya 10 miliar token. Dengan liquidity 10 juta misalkan ya, atau 100 juta lah. 100 juta dolar liquidity. Oke? 10 miliar token itu kan koin mayoritas memang di tangan komunitas karena di sistem lock. Ya, ada pool yang dikhususkan untuk staking reward. Cuman karena mintable itu, akhirnya saya ngerti, pantesan dia kasih iming-iming di awal, liquidity itu gede. Supaya orang nggak terkecoh di mintable-nya. Orang nggak fokus di mintable-nya. Orang udah fokus, oh ya ini koin mayoritas bukan di tangan developer nih, aman berarti. Nggak bakal terjadi rug pull. Terus liquidity-nya juga besar, oke lah join. Nah kalau saya kan emang udah ngerti kripto, jadi saya bedah. Pas saya lihat, wah ini jebakan Batman-nya di sini, liquidity nih. Jebakan Batman. Liquidity besar, membuat orang udah terkesima dulu dengan liquidity. Terus koin mayoritas tangan komunitas kan, karena lewat pool yang sudah di smart contract kan. Tapi yang jadi masalah itu di mintable, bisa dicetak. Oke, 10 miliar token dengan liquidity 100 juta dolar nih ya. Sekarang kalau saya jadi developer, pada saat harganya sudah naik nih, ya, ketika harganya udah naik nih, apa yang akan saya lakukan? Yang saya lakukan, simple. Saya cetak aja token baru lagi. Token barunya ya, token yang sama ya, token AS gitu ya. Saya tinggal cetak aja. Misalkan saya cetak berapa? Saya cetak 5M deh, setengahnya. Berarti supply-nya jadi 15M dong. Ya kan? Terus 5M ini saya buang di market langsung. Apa yang terjadi dengan harganya? Turun separuh. Turun. Itu kejadian nggak sekarang di token AS itu? Udah turun kan? Kenapa bisa turun? Ya karena simple. Tinggal cetak, buang, selesai. Terus gimana caranya untuk kosongin liquidity? Simple. Liquidity-nya ada berapa? Tinggal cetak ulang token barunya lagi senilai liquidity. Dan buang semua di market. Sedot semuanya 100% liquidity. Pertanyaannya bagi orang yang staking, nggak ada liquidity, jualnya kemana? Siapa yang mau beli? Nggak ada liquidity loh. Sama seperti meme coin kan. Banyak orang main meme coin, beli, harga ngepam, habis itu langsung rug pull. Karena developernya langsung buang semua barangnya. Sedot liquidity semua. Habis. Ludes itu. Nah, makanya hati-hati. Dalam memilih kripto itu, pilihlah yang tepat. Kalau Anda bingung cara memilih, cara menganalisa, cara melakukan Dior, pakai jurus terakhir. Udah tawarin Pak Benny belum? Coba tawarin Pak Benny. Kalau Pak Benny join, saya join. Gitu aja. Itu jurus pamungkas. Bahkan saya udah ngeliat nih beberapa orang ya, dapat jawaban begini ketika pakai jurus itu ya.
Apa-apaan sih? Dikit-dikit nanya Pak Beni, dikit-dikit nanya Pak Beni. Emang Pak Beni yang ngempanin kamu? Emang Pak Beni yang hidupin kamu? Nanya-nanya Pak Beni, Pak Beni, Pak Beni, gitu kan. Kenapa? Ya karena dia kesel. Kalau nawarin saya kebongkar kan. Kalau nggak benernya kan kebongkar. Nah, makanya hati-hati dalam memilih. Ya, hati-hati dalam memilih bisnis karena bisa ada indikasi skema Ponzi, ya, indikasi BO, investasi bodong, ya kan? Indikasi kripto yang bukan real alias kripto bodong. Kalau dia kripto real, ada indikasi rug pull. Nah, itu harus hati-hati. Jangan sembarangan pilih. Karena itu akan berdampak banget buat keuangan Anda, ya. Karena cari uang kan kemarin-kemarin ini susah ya. Tapi kalau buat saya cari uang gampang. Tinggal cetak. Cetaknya di mana? Ya di kripto. Kripto itu sarana untuk cetak uang. Ya kan? Kita bisa cetak uang seberapa yang kita inginkan. Yang penting mendapatkan kripto yang tepat. Ya, Anda bisa gulung uang, bisa ubah uang dari berapa juta jadi berapa miliar. Ya kan? Itu dalam dunia kripto. Tapi Anda harus ingat juga, dalam dunia kripto, resikonya besar. Anda salah pilih, selesai. Ya. Makanya dalam dunia kripto Anda harus melakukan do your own research. Ya. Dan trust no one. Anda nggak boleh percaya siapapun, termasuk Anda nggak boleh percaya saya. Walaupun saya mentor Anda. Ya. Anda nggak boleh percaya. Anda harus melakukan do your sendiri, research sendiri. Supaya apa yang menjadi keputusan Anda, join apapun, itu menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya. Karena nggak bisa. Kalau misalnya contoh ya, kayak ada orang yang udah join itu tuh yang waktu PCX. Terus dia bilang, oh saya mau salahin si inisial WB aja deh. Kan dia ngajak saya. Saya bilang, nggak etis. Karena kalau kamu sampai mau join pun, itu kan keputusan kamu. Bukan karena dia ngajak sebenarnya. Kalau dia ngajak tapi keputusan kamu enggak, kan nggak bakal join juga. Tapi apa yang membuat kamu join? Ya karena tergiur hasilnya kan. Dan tidak melakukan dior. Iya ya Pak. Ya makanya jangan salahin orang yang ngajak. Karena orang yang ngajak juga, dia itu kan korban juga. Karena dia juga pemain. Bukan owner. Kalau dia owner lain cerita, Anda bisa kejar. Tapi kan masalahnya dia juga seperti Anda, member. Nggak bisa. Ya kan? Nah, makanya jangan sampai salah pilih. Memang sih kondisinya darurat nih ya. Menjelang 2028, 2030, kondisinya darurat memang. Karena kita harus benar-benar bergerak cepat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya selamat di tahun 2028 sama 2030. Seperti yang saya sudah sampaikan di edukasi sebelumnya. Kalau Anda nggak punya uang senilai minimal 10 miliar sampai 100 miliar, Anda akan jadi budak di tahun 2030 dan dimulai dari 2028. Awal permulaan itu di 2028. Penerapan secara global serentak itu di 2030. Pertanyaannya, Anda siap nggak jadi budak? Enggak dong. Wah, yang nggak jawab berarti siap ya. Salah, Pak. Siap jadi budak. Sudah cukup dulu diperbudak uang. Kita cari uang capek-capek. Sekarang uang yang bekerja buat kita. Iya dong, harus. Di tahun 2020, saya sudah tidak mau jadi budaknya uang. Tapi uang yang harus jadi budaknya saya. Makanya kenapa cetak uang gampang. Karena mindsetnya kan sudah berubah. Kita bukan kerja cari uang nih. Tapi kita bekerja, membuat uang bekerja untuk kita. Bekerja, mencetak uang. Bukan mencari uang. Ya kan? Mencetak. Berapa yang kita mau, kejar aja udah. Cetak udah. Ya kan? Nah,
Buat teman-teman ya yang belum merasakan perubahan itu, nanti teman-teman akan merasakan ya tahun depan itu udah mulai ada gejolak-gejolak lah. Ya, gejolak-gejolak di berbagai industri, ya beberapa segmen itu bakal kena. Makanya kenapa Anda harus mempersiapkan itu dari sekarang, mumpung masih ada waktu. Dan ada kesempatan, ya, ada kesempatan untuk menjadi solusi supaya Anda bisa menang. Ya, kalau Anda nggak menang, ya Anda akan menangis dengan keadaan. Ya. Maka karena itu pembahasan malam hari ini tuh memang saya sengaja buat untuk mempersiapkan Anda. Tujuannya simple, untuk Anda fight mati-matian untuk masa depan Anda dan keluarga Anda. Kenapa? Karena waktu tidak akan bisa mundur. Hari ini ada kesempatan, Anda sia-siakan. Setahun ke depan Anda baru menyadari dan Anda menyesali dan Anda baru mencari kesempatan itu. Waktu nggak bisa mundur. Waktu nggak bisa balik lagi ke setahun belakang ketika kesempatan itu ada. Maka karena itu, di mana ada kesempatan yang memang benar-benar menjadi solusi buat Anda, itu harus benar-benar dipertimbangkan baik-baik. Ya. Jangan sampai Anda ketinggalan kesempatan itu. Ya. Seperti waktu itu, waktu di zaman Nagaya transisi ke Project 12 ya. Saya bilang, ayo sambil nunggu itu, kita kerjain satu project yuk. Untuk kita panen duit. Tanpa meninggalkan Nagaya ya waktu itu kan. Kita fokus yuk. Kembangin ini project staking. Tapi ingat, project staking itu nggak bisa selamanya. Kita bakal panen besar itu di putaran pertama, putaran kedua. Panen besar. Kalau kita udah panen besar di putaran pertama, putaran kedua, itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Makanya saya terapkan kan waktu waktu teman-teman ikut projector kan saya terapkan BBM, bisnis balik modal, belas mangka kan. Artinya ketika di putaran pertama profit, langsung tarik modal. Profitnya itu yang digulung. Udah. Kalau dia masanya udah jenuh, paling nggak panen duit terus itu. Walaupun receh. Tetap panen duit. Ya kan? Berapa juta sebulan gitu kan. Tetap panen. Mungkin yang awalnya putaran pertama, putaran kedua mungkin bisa ngasilin puluhan juta. Atau ada yang juga sampai ratusan juta. Tapi di putaran ketiga, keempat, lima, enam itu kan udah hasilnya memang tidak sebesar putaran pertama, putaran kedua ya. Tapi kan masih tetap ada hasil. Walaupun hitungan jutaan kecil. Tapi kan tetap jadi mesin cetak uang. Tapi kalau orang yang nggak manut, saat waktu saya sampaikan itu, nggak manut, nggak melakukan BBM, mereka lah yang kena. Kenapa? Merasa pede. Ah, enggak lah, analisa Pak Beni salah. Ini bagus kok. Udah saya gulung terus aja tanpa harus balik modal. Ini bagus kok, ini bisa jangka panjang. Padahal saya udah wanti-wanti dari awal. BBM, bisnis balik modal. Karena kita nggak akan ada yang tahu resiko apa yang bisa terjadi. Setiap apapun itu ada resikonya. Makanya jangan main-main dengan resiko. Yang benar adalah kita melakukan manajemen resiko. Meminimalisir resiko dan menghilangkan resiko. Strategi BBM atau belas mangka itu adalah strategi meminimalisir dan menghilangkan resiko. Tes, tes, tes. Teman-teman, suara saya keluar nggak? Keluar, Ada. Pak. Oke, tadi sempat keputus muter-muter. Nah, jadi belas mangka dan BBM itu adalah bagian dari strategi meminimalisir resiko dan menghilangkan resiko. Ya, termasuk juga sama nih. Project ketiga yang kita kerjakan sama-sama lagi itu adalah NSGP. Saya bilang nggak di awal. Belah semangka putaran pertama. Anda dapat 3 kali lipat kan jumlah kriptonya kan. Anda burn, Anda bakar 10.000, Anda dicetaknya real kripto yang dicetak adalah 30.000.
3 kali lipat. Langsung belas mangka. Setengah tarik, setengah gulung. Anda setengah tarik aja, itu modal plus untung sedikit. Artinya apa? Ketika Anda gulung, itu sudah tidak ada resiko satupun. 1% pun nggak ada resiko. Ya. Artinya resiko Anda sudah benar-benar totally hilang. Nol. Dan di saat itulah Anda akan panen. Ya kan? Ditambah lagi kalau Anda mempekerjakan lagi. Anda mengerjakan yang namanya program community builder-nya, ya, Anda dapat token gratis tambahan yang menjadi sumber pelipat gandaan jumlah kripto Anda kan. Yang Anda bisa dapat berapa? Sehari malah dapatnya lebih-lebih. Karena Anda dapat program referral itu kan. Program community builder. Anda dapat tambahannya gitu. Kayak rebate-nya. Ya itu yang akan menjadi solusi kan buat Anda semua. Nah, makanya saya bikin obrolan malam hari ini tuh tujuannya untuk mengingatkan Anda kembali. Manfaatkan kesempatan yang ada. Karena kesempatan kalau ada, Anda manfaatkan, Anda akan jaya. Tapi kalau Anda baru menyadari, di saat kesempatan itu sudah tidak berjaya, Anda nggak akan dapat apa-apa. Makanya kenapa dari awal saya selalu sampaikan, fokus utama adalah speed, kecepatan, speed. Kalau Anda bisa jadi miliarder, hanya dalam waktu hitungan bulan, 4 bulan sampai 6 bulan Anda sudah bisa jadi miliarder. Fokus. Jangan tunda. Jangan mikir-mikir. Gaspol. Remnya dicabut biar blong. Jadi Anda taunya gas aja. Gaspol terus. Ya. Dari beberapa orang yang ikut saya nih, kan kurang lebih yang ikut saya tuh kurang lebih ada 11, hampir 12.000 orang yang ikut saya. Di project NSGP ini ya. 12.000 orang ikut saya. Itu yang ngegaspol, gak nyampe 5%. Makanya kadang saya mikir, aduh nih orang sadar gak sih? Waktu kita udah bener-bener mepet loh. 2028, tinggal 2 tahun, 3 bulan. Kalau Anda nggak ngejar itu dari sekarang, berat rasanya untuk Anda ngumpulin 10M. Pasti lebih berat. Ya kan? Nah, kayak contoh Pak Afro. Pak Afro itu udah ngumpulin lebih dari 1M dia. Itu udah lebih tuh. Sekarang baru 7 bulan ya, project ini berjalan nih. 7 bulan. Saya pribadi udah ngumpulin hampir 10M. Pak Afro sudah di atas, kayaknya udah mau 2M kayaknya Pak Afro ngumpulinnya. Ya. Belum lagi teman-teman yang lain. Makanya sayang kalau Anda nggak ngegas, maksimalkan. Itu sayang. Apalagi kalau bisa dibilang NSGP itu kan gebrakan baru dalam dunia kripto. Kenapa gebrakan baru? Semua legend kripto ngumpulnya di NSGP masalahnya. Apa nggak bakal jadi nih barang? Kalau semua legend ngumpul semua di NSGP. Nah, yang saya lihat aja ya dari saya bermain kripto dari 2012 sampai sekarang ya. Itu kan kurang lebih berapa tahun tuh? 13 tahun ya. Saya belum pernah ngelihat loh. Dalam satu project ngumpul semua legend. Semua legenda. Itu saya nggak pernah lihat. Baru ketemu itu di sini nih. Di NSGP nih. Tunggu sebentar, ada mikrofon yang kebuka nih. Yang buka mikrofon mungkin tolong matiin dulu supaya suaranya nggak ngedouble nih. Sebentar, saya cari dulu nih siapa mikrofon yang kebuka ya. Soalnya 72 orang nih. Jadi harus cari satu-satu. Suaranya tidak feedback. Mana ya yang kebuka tuh? Kamu udah di mute kali ya. Oke. Nah, jadi bayangin
Anda harus paham dalam dunia kripto, apa yang menjadi jantung utama kripto? Tidak lain dan tidak bukan adalah komunitas. Tanpa komunitas, kripto itu tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bisa bertahan. Ya, kita bisa lihatlah, proyek sebagus apapun, kalau komunitasnya berhenti dan apa komunitasnya mundur karena jenuh, karena developer tidak melakukan improve, ya, dan komunitas mulai satu persatu meninggalkan tuh proyek, otomatis kalau komunitas meninggalkan proyek kan mereka buang barang kan, mereka buang, udah nggak percaya lagi, dan mereka fokus ke proyek kripto yang lainnya. Maka kalau proyek sebagus apapun, kalau komunitasnya mundur, proyek itu akan gagal dan mati. Demikian juga sebaliknya, kripto sampah sekalipun, ya, kayak token-token micin, ya, meme koin, ya, bisa punya value, bisa punya nilai, hanya karena apa? Ada komunitasnya, dan komunitasnya loyal, dan komunitasnya ngegaspol, ngembangin komunitasnya. Itu aja bisa jadi punya value. Contohnya apa? Doge, Shiba, PP, WIF, ya kan? Itu bisa jadi. Apalagi ini, real crypto, real project, di mana perusahaan-perusahaan raksasa yang jadi strategic partner, ya kan? Koin mayoritas di tangannya komunitas, kantor ada, owner ada, semuanya jelas. Ya, bahkan mengakuisisi yang namanya Kinerja Pay. Kinerja Pay itu payment gateway yang sudah listing di Nasdaq, dibeli 50%. Dan semua legend ngumpul di situ. Wah, gila itu. Makanya pencetak sejarah baru kan dalam dunia kripto. Bisa mengumpulkan komunitas offline lebih dari 40.000 orang hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan. Bayangin loh. Cuman kalau sebagus gini teman-teman nggak manfaatin, sayang. Karena Anda mau manfaatin atau Anda tidak manfaatin, akan muncul miliarder-miliarder baru. Cuman kan sayang, kalau miliarder itu bukan Anda. Bener nggak? Saya udah membuktikan eh sisa. Ya, sebagai contoh lah. Pak Fani ada nggak Pak Fani nih di sini? Halo, Monitor. Nah, ada ya. Nah, saya ambil contoh Pak Fani deh. Ya, saya nggak mau ambil contoh diri saya ya. Karena gini, saya pribadi, ya, setiap ada project kripto, sebentar. Nah, setiap ada project kripto, ya, yang baru, saya nggak pernah ngajak orang yang lama. Kecuali orang yang lama itu hubungin saya dan minta peluang. Minta mau ikut. Baru saya bolehin. Tapi nggak ada tuh namanya saya sengaja. Bu, ini ada bisnis bagus nih. Kripto baru nih. Mau ikut nggak? Nggak ada. Saya nggak pernah lakukan itu. Kayak saya dari Nagaya ke 12, orang Nagaya saya nggak terlalu sentuh. Kecuali mereka yang nyari saya. Mereka cari saya, mereka mau ikut, baru saya kasih. Kalau nggak, saya nggak. Sama dari 12 ke NSGP. Nah, orang Nagaya dan 12 saya nggak sentuh. Tapi, kenapa ada orang Nagaya dan 12 ikut saya lagi? Ya karena itu. Mereka nanya saya, Pak, ada peluang apa lagi nih Pak yang bagus Pak? Ada kripto apa lagi nih Pak yang bagus? Kita bisa panen duit bareng lagi. Ya kan? Nah, jadi banyak orang berpikir, oh kalau Pak Benny mah ngembangin kripto mah gampang. Kenapa? Komunitasnya memang udah banyak. Pak Benny juga pintar ngomong, pintar edukasi. Wajar lah cepet. Tapi ingat teman-teman, saya mulai dari nol. Saya ngajakinnya juga ngajakin orang-orang yang belum pernah saya ajak sebelumnya. Jadi orang baru semua. Makanya teman-teman lihat kan di NSCP lebih banyak mana? Orang baru, apa orang Nagaya sama orang tua. Orang Nagaya dan orang tua dikit banget kan. Tapi bisa punya 12.000 orang. Ya kan? Kenapa? Karena saya selalu bangun dari nol. Dari orang yang belum kenal saya ajak kenal, saya jelasin, saya edukasi, ya kan? Nah, jadi hal itu saya nggak mau pikir, wah, karena orang mikir, wah kalau Pak Benny mah bisa lah, karena udah kelas kaliber, kelas legend, jadi gampang. Oke, saya sekarang ambil contoh Pak Fani. Ya, Pak Fani itu baru kenal saya di NSGP tuh.
Pak Fani sebelumnya ada sempat ikut Nagaya Top 12 nggak, Pak Fani? Nggak ada, telat tuh. Udah momentumnya nggak pas Nggak ada lagi ya? tuh. Nggak. Nah, jadi baru ikut saya pas di NSGP ya. Benar-benar. Nah, jadi Pak Fani ini baru ikut saya di NSGP. Ya, beliau di bawahnya Pak Afro. Ya, timnya Pak Afro. Generasi satu apa generasi dua sih dari Pak Afro, Pak Fani? Generasi 2, tapi generasi 1 itu Oh, dia yang Raden itu yang nggak ngebreak. jalan ya? Iya, Oh iya, iya bener, ngebreak. Raden Sekarang itu udah yang nggak turun jalan. N0 tuh. Pak ini udah Iya, mau dia udah N2 turun tapi N0. dia N0. Iya. Nah, jadi Pak Fani itu kemarin pengen ke Bangkok. Pengen ikut training di Bangkok. Ya, training di Bangkok itu kan harus omset grup yang beli token melalui saya terdata yang bisa ikut training KL kan. Training KL, training Bangkok. Nah, training kripto di Bangkok itu syaratnya 30.000 token kan. 30.000 token. Terus Pak Fani bilang, Pak Benny, Fani mau berangkat Pak Benny, bisa gak? Saya bilang, ya bisa, closingin orang gitu kan. Bangun tim, omset tim 30.000 yang transaksi melalui saya ya bisa gitu kan. Nah, Pak Fani bilang, wah nggak mungkin Pak, jauh itu, berat itu, susah itu. Saya bilang, nggak mungkin, bisa, coba lakuin. 1, 2 hari, 3 hari ini, kejar, pasti dapet. Hasil apa? Abis saya ngomong gitu, malamnya Pak Fani closing 30.000 token. Langsung. Bener ya? 2 tiket langsung. Ya kan? Itu hari Iya, pertama dulu nih. Hari pertama langsung closing kan 30.000, bener gak? benar-benar. Ya kan? Habis itu Pak Fani bilang, Pak, tapi kan ini baru temennya Fani nih yang berangkat. Sayanya gimana? Ya kan, Faninya gimana? Saya bilang, loh, nggak menutup kemungkinan. Tadinya Pak Fani mau jual tokennya dulu tuh. Mau jual tokennya lagi, baru beli lagi, minting baru gitu kan. Supaya bisa qualified gitu kan. Saya bilang, nggak usah jual-jualan. Pokoknya fokus aja cari siapa yang bisa diedukasi dan dia tertarik. Dan dia bisa ambil minimal ya, ambil promo lucky draw. 3 orang bisa lah berangkat. Hasil apa? Paginya, udah telepon saya, Pak Benny, ready stock gak? 10.000 BNSG. Ready. Oke, Fani transfer ya sekarang. Oke. Udah. Sorenya, Pak Fani telepon lagi. Pak Ben, ada lagi nih. 20.000. Nah, terus saya bilang, 10.000. Wah, jadi 20.000. Oke. Udah. Nah, di malam itu, Pak Fani udah mulai mikir, kan udah ada 20.000 nih. Buang sebagian token deh supaya langsung qualified gitu kan. Saya bilang, jangan Pak Fani, nggak perlu jual. Pokoknya gas aja. Pasti dapat. Yang penting ngegas. Nggak ada yang mustahil. Pasti bisa gitu kan. Jangan jual. Cari aja gitu kan. Hasil apa? Kemarin malam ya. Jadi kan kemarin pagi, siang udah transaksi tuh 10.000, 10.000. Kemarin malamnya Pak Fani closing lagi 10.000. Cuman 1 malam loh. Cuman 1 malam 3 kali 10.000. Bayangin. Langsung dapat Bangkok Pak Fani. Jadi 2 tiket tuh. Ya. Satu temennya, satu Pak Faninya. Artinya apa? Kalau Anda mau bekerja keras, Anda mau push the limit, Anda mau totalitas all out, ya pasti bisa. Buktinya Pak Fani ngomset 2 hari 60.000. Ada orang lagi, ya salah satu tim saya juga ya. Dia tinggal 25.000 untuk naik jadi 22.000 ya kalau nggak salah, 22 apa 25.000 untuk naik jadi N1. Terus saya tantangin karena dia mau bikin acara di satu kota kan. Minta saya hadir. Saya bilang, saya belum bisa janji bisa hadir. Saya bilang gitu. Saya belum bisa janji bisa hadir. Tapi saya butuh Pak Benny untuk hadir. Iya, tapi saya belum bisa janji. Tapi kalau mau pasti, Bapak jadi N1 hari Sabtu, Minggu saya langsung berangkat ke kota itu. Tapi dia bilang, aduh Pak, kalau hari Sabtu kayaknya nggak mungkin Pak. Berat Pak. Nggak mungkin Pak, masih 20 ribuan Pak. Mustahil. Saya ceritalah tentang Pak Fani. Pak Fani aja 2 hari 60.000 bisa. Bahkan ini sebenarnya yang bilang berat itu adalah leader loh sebenarnya.
leader MLM produk. Leader MLM produk, tapi merasa berat. Sedangkan Pak Fani yang nggak ada background soal beginian, bisa gitu kan. Artinya apa? Di sini kalau Anda mau totalitas, Anda mau manut mentor, apa yang saya arahkan Anda lakukan, pasti Anda bisa. Cuman seringkali Andalah yang menunda kalau mau jujur dalam hati. Andalah yang males-malesan kalau mau jujur dalam hati. Andalah yang masih ragu akan potensi dalam diri Anda. Makanya saya bilang ke Bapak yang bilang itu besar ya. Saya bilang, Pak, ini namanya Bapak membatasi potensi Bapak sendiri. Berarti Bapak takar, kapasitas Bapak cuma segitu. Sedangkan orang yang newbie, terjun dalam dunia kripto dan terjun dalam networking, masih newbie, bisa. Masa Bapak yang sudah legend di produk, ya di produk udah legend tapi nggak bisa. Atau malu lah sama orang yang newbie, taunya cuma manut mentor doang, manut mentor garansi sukses, tembus, ya kan? Yang penting di sini adalah jangan menunda, jangan males-malesan. Kenapa? Argo jalan terus, waktu jalan terus, waktu nggak bisa diputar balik. Argo juga nggak bisa putar balik kan? Argo udah nambah ya nambah terus gitu, nggak ada namanya di diskon, bener kan? Nah, makanya harus totalitas. Kadang saya lihat ya, kayak Pak Afro lah. Pak Afro itu waktu mulai dalam kondisi bisa dikatakan hampir miskin saat itu. Kenapa? Karena Pak Afro itu sebentar. Kalau nggak salah Pak Apro minting di awal itu lebih besar minting Fani loh dari Pak Apro tuh Pak Ben. Yang pasti Pak Afro bawa banyak BO. Sorry, tadi sempat mati apa? Mati lampunya sebentar. Oke. Nah, jadi gini, Pak Afro itu kan di Nagaya dapat duit banyak ya. Di 12 dapat duit banyak. Tapi ya Pak Afro-nya nggak sabar nunggu saya. Di kala itu ya. Nggak sabar nunggu saya project yang baru lagi gitu kan. Saya udah bilang, udah sabar dulu nanti ada project bagus. Nanti saya info. Cuma nggak sabar dia udah ikut yang lain-lain tuh. Akhirnya habis lah uangnya saat apa namanya? Saat waktu NSGP ada, uangnya udah nggak ada. Dan saat itu ya saya cuma bilang sama Pak Afro, ayo Pak gas. Iya Pak, tapi saya nggak punya uang nih. Gimana? Saya cuma bilang gini, ya udah Bapak ada berapa? Ada sekian. Saya bilang udah masukin aja segitu. Kurang lebih ya saat itu ya nilainya mungkin 500 ribuan. Saat itu Pak Afro masuk. Pak Afro saat itu tuh masih minder, masih malu gitu kan. Kenapa? Karena yang lainnya join gede-gede. Pak Afro join yang paling kecil, ya kan? Nah, saya cuma bilang, udah Pak Afro nggak usah mikir itu, pokoknya gas aja. 3 bulan pertama nggak usah lihat hasilnya, tapi jangan kaget, udah lewat 3 bulan. Singkat cerita, pas udah 3 bulan kan Pak Afro tuh dapat juga reward ke Hong Kong kan, jalan-jalan ke Hong Kong, trip luxury, ya trip mewah, dapat tuh Pak Afro. Cuman saya waktu itu bingung tuh Pak Afro kenapa nggak kirim-kirim paspor ya? Kenapa ini ya? Nggak mau berangkat kah atau gimana? Saya penasaran, saya telepon Pak Afro. Gimana nih paspor? Iya nih Pak, belum dapat izin dari atasan. Saya bilang lah, kok izin dari atasan? Emang penghasilan Pak Afro kan berapa sih sehari? Ya alhamdulillah Pak, 3 juta, 3 jutaan, 3 juta lebih sehari. Terus saya bilang, hah? 3 juta lebih sehari kalau di sebulan kan berapa tuh Pak? Hampir 100 juta tuh. Masih butuh atasan approve untuk liburan. Ya kan? Pecat aja tuh atasan, saya bercandain gitu kan. Terus istri saya langsung bilang, jangan. Bilang aja gini. Bilang ke atasannya, apa? Udah nanti dibawain oleh-oleh dari luar negeri. Akhirnya tembus lah. Dapatlah izin gitu berangkat. Itu aja baru 3 bulan loh teman-teman. 3 bulan penghasilan udah 100 juta sebulan. Iya kan? 3 bulan jalan gitu kan. Nah, terus hari ini penghasilan 400 juta sebulan. Bayangin,
Ini bentar lagi ya, ketika Pak Afro N3 naik ke N4, itu income-nya paling nggak udah 1 sampai 1,5 miliar sebulan. Ini hitungan bentar nih, tinggal nunggu pondasi N-nya tercapai, omset mah udah tembus, tinggal pondasi N-nya aja. Pondasi N tercapai, langsung penghasilan Pak Afro tuh lompat itu. Jadi 1 miliar sampai 1,5 miliar tuh income-nya. Ya kan? Karena strategi saya terapkan ke Pak Afro, dan Pak Afro akhirnya lakukan strategi itu kan. Akhirnya jadi ya kita di setiap peringkat itu menjadi top income earner, orang-orang yang punya income yang terbesar gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya kalau Anda mau fight, nggak pusing modal Anda berapa sebenarnya. Modal Anda untuk beli tokennya itu nggak pusing di situ. Kan paling kecil kan bisa dengan 300.000 rupiah. Yang penting Anda mau fight, Anda mau berjuang, merubah hidup, merubah keadaan, merubah keuangan Anda, pasti bisa. Tapi ya kembali lagi, gaspol, jangan ngerem, jangan nunda, jangan males-malesan. Pasti Anda bisa. Buktinya apa? Pak Afro 3 bulan bisa bisa penghasilannya 100 juta sebulan. Ya, dengan modal 500 ribuan loh. Tapi fight, bangun komunitas, bantu aja developer bangun komunitas. Ya, bantu bangun komunitas udah pasti jadi itu. Pasti dapat duit. Pak Fani ngomset 60.000 token hitungan 2 hari. Ini aja saya lagi tantang Pak Fani. Pokoknya akhir tahun ini harus N4 aja. Kalau N4 itu omset itu Amin, amin. berapa tuh? 5 juta kali ya 10 M omset. 10-11 M omsetnya. Bayangin. Ini bentar lagi Pak Fani udah N2. No, kalau udah N2 udah penghasilan udah kayak Bu Yani tuh. Sebulannya Sebenarnya udah bisa N2, 70-an Pak Ben. juta. Sebenarnya udah bisa Gimana? N2 2 hari yang lalu. Cuman kan Re4G itu kan 1 kali digunakan selama periode minting. Udah digunain kemarin tuh. Nungguin itu lagi make profit kan. Oh, jadi tinggal nunggu waktu. Iya. Walah, sayang banget kepake tuh reportnya. Iya kemarin kan awalnya kan sambil observasi juga kan minting 100, minting 500. Akhirnya capek sendiri minting besar kan. Jadi ke reverse tuh. Jadi tunggu Oh, habis dulu tapi walah. 3 hari lagi atau 4 hari Sayang ya. lagi lah. Nah, makanya. Mm-mm. Makanya buat teman-teman yang lain, ayo jangan menunda. Kalau orang lain bisa, berarti Anda juga bisa. Karena gini, kalau nih misalkan contoh ya di project itu tidak ada yang berhasil satu orang pun, Anda bisa menyalahkan project itu nggak bagus. Tapi kalau yang berhasil itu ternyata banyak dan Anda nggak berhasil, itu salah Anda. Buktinya yang lain berhasil. Kenapa Anda doang yang tidak berhasil? Buktinya yang lain cepat. Kenapa Anda lama? Ada orang bilang saya, iya Pak, saya udah tawarin semua teman saya Pak, udah habis database Pak. Emang Indonesia berapa banyak penduduk? 270-an juta penduduk. Masa database Anda habis? Kan Anda bisa kenalan sama orang baru. Bangun hubungan, bangun relasi, Anda bisa edukasi. Bahkan saya kebanyakan itu closingnya itu orang yang baru kenal. Bayangin loh, orang yang baru kenal 24 jam, besoknya saya udah closingin dia. Ada lagi yang jarak jauh tuh, cuman kenalnya di grup WhatsApp gitu ya. Kenalan, terus habis itu saya cuma by call. Ngobrol. 2 hari kemudian saya cerita tentang NSGP, dia join. Makanya saya bilang, saya nggak kontak orang-orang lama. Saya bangun baru. Itu aja saya sudah referral 200-an orang, teman-teman. 200-an orang. Dan orang yang dari yang lama yang hubungin saya masuk, itu nggak nyampe 20 orang, Bapak Ibu. Nggak nyampe loh 20 orang. 200 orang itu orang baru semua. Yang nggak saya kenal. Yes, tapi saya closingin. Kenapa? Karena prinsip saya satu. Ketika saya database habis, bumi Indonesia ini 270 juta penduduk. Bisa saya karyakan. Nah,
Jadi jangan sampai ada alasan, wah saya database habis Pak, makanya lambat nih. Aduh Pak, tim saya nggak gerak Pak, makanya lambat. Iya Pak, saya lagi nungguin yang ini Pak, gerak tapi dia nggak gerak-gerak nih. Iya Pak, saya lagi nungguin yang ini Pak, janjinya mau closing Pak, tapi belum closing sampai sekarang. Ya karena Anda menunggu. Kalau saya nggak pakai nunggu, lu mau gak? Lu nggak mau gue tinggal, gue cari yang lain. Sekarang gue cari lu untuk gue bantu lu, gue mau bimbing lu supaya lu bisa jadi miliarder dalam hitungan bulan. Lu mau gak? Kalau lu nggak mau, gue tinggal, gue cari yang lain. Kalau saya gitu. Kalau dia ngeyel ya udah tinggal, udah bener-bener tinggal. Tim saya pun sama. Kalau dia kelamaan dan dia nggak manut sama saya tinggal. Udah berapa banyak tuh orang yang mungkin nyadar nih. Beberapa ada ikut obrolan ini. Nyadar gak? Saya udah jarang hubungin Anda. Padahal awalnya saya sering hubungin Anda. Karena nggak mungkin selamanya saya memperlakukan Anda sebagai bayi. Empanin terus, nyusuin terus. Nggak mungkin. Udah saatnya Anda harus dewasa. Jadi kalau saya udah kasih tahu nih, 3, 4, 5 kali nih, Anda nggak dengar, saya tinggal. Saya fokusnya ke orang yang mau berkembang. Tes. Nah, keputus lagi barusan. Tadi saya ngomong sampai mana ya? Sampai orang yang mau berkembang, Pak. Tinggalin Nah, Pak, tinggalin. orang saya fokusnya itu hanya ke orang-orang yang mau berkembang. Orang-orang yang mau belajar, orang yang mau langsung action. Makanya ada orang yang saya udah dari awal saya teleponin terus. Saya nanya ada kendala apa? Kenapa pergerakannya kok lambat? Ada masalah apa di lapangan? Ayo konsultasi. Ya, saya udah kasih strateginya gini. Tapi nggak action. Saya tinggal. Beberapa orang pasti sadar nih malam hari ini nih. Jarang saya hubungin lagi. Karena nggak mungkin saya habisin waktu nungguin Anda. Nggak mungkin. 2028, 2030, waktu semakin dekat. Nggak mungkin nungguin Anda. Pasti saya menyelamatkan diri saya dong. Dan keluarga-keluarga saya. Nggak mungkin saya cuma mau nungguin Anda. Nggak mungkin. Saya cari pengganti Anda. Makanya kenapa referral saya udah sampai 200-an. Target saya, referral pribadi saya harus tembus 10.000 orang. Biar saya nggak bergantung dengan siapapun. Jadi Anda mau gerak atau enggak, keputusan sebenarnya di tangan Anda. Cuman kalau mau dimentorin langsung sama saya, Anda harus gerak cepat. Dan manut 100%. Ya kan? Contoh Pak Fani. Pak Fani itu awal, saya kasih tahu, ayo Pak kejar N1. Capai nih. Saya bilang, ayo kejar N2. Belum capai-capai kan. Udah saya biarin, udah. Nggak saya kejar gitu kan. Biarin aja udah. Sampai nyadar sendiri baru mau ke Bangkok gitu kan. Baru saya kasih tahu lagi, ya udah tak udah. Pak Fani manut ngomset langsung 60.000. Berangkat 2 orang Bangkok. Ya, training di Bangkok. Nah, saya mencari orang yang kayak gitu. Orang-orang yang benar-benar serius akan hidupnya, benar-benar serius mau fight, serius mau merubah hidup gitu ya. Saya pasti tempel. Tapi kalau yang lambat, pergerakannya stagnan, pasti saya hubungin dulu. Saya nanya gimana perkembangannya, kenapa begini. Oke, saya kasih solusi. Nggak bergerak, saya tinggal. Saya cari yang lain. Jadi keputusan di tangan Anda. Nah, buat Anda yang belum tahu NSGP, Anda bisa tanya ke beberapa orang yang di grup ini ya, yang sudah ikut NSGP, yang tadi bahas-bahas NSGP, Anda bisa japri itu. Ya, atau bisa juga japri saya juga boleh. Ya, nanti saya akan referensi ke leader mana yang tepat untuk Anda gitu kan. Nah, NSGP itu solusi untuk membantu Anda secara keuangan. Mempersiapkan keuangan Anda menghadapi 2028 dan 2030. Anda mau apa tidak, banyak orang akan mau. Anda ambil atau tidak kesempatan itu, akan banyak orang yang ambil.
Tapi ingat lagi yang saya sampaikan. Kesempatan tidak selalu ada. Bagi Anda yang sadar dan Anda mau fight sekarang, ayo lakukan segera. Ya, Anda butuh di mentoring saya, silakan hubungin saya. Saya akan mentoring Anda supaya Anda cepat pergerakannya. Karena saya butuh orang-orang yang memang cepat. Karena saya pengen melihat hasil. Contoh saya ngeliat hasil Pak Afro ya. Saya ngeliat hasilnya Bu Yani. Saya ngeliat hasilnya Pak Fani. Ya. Hasilnya teman-teman yang lain lah. Pak Ade Jadul, Bu Lucy. Ya. Saya melihat hasil mereka itu saya semakin semangat. Karena apa? Saya berhasil membantu teman-teman ini bisa merubah hidupnya dengan hasil kerja kerasnya. Jadi saya juga pengen teman-teman yang lain juga bisa mengalami hal yang sama, ya. Karena ini benar-benar ya bisa dikatakan apa ya, peluang emas lah yang jarang dan hampir-hampir tidak ada. Model kayak begini ya, hampir-hampir tidak ada. Ya, mungkin bagi Anda yang pengen tahu jelas ya. Nah, nanti bisa japri saya kirimin video edukasinya. Ya, Anda bisa nonton. Ya, terutama Anda yang sudah bergabung juga sama. Jangan lupa seperti biasa cara saya, yaitu apa? Nonton ulang-ulang itu video sampai ngelotok di otak. Ya, supaya apa? Supaya Anda eh, bisa menguasai. Jadi bukan hanya memahami, bukan hanya mengerti, tapi menguasai. Kalau Anda sudah bisa menguasai konsepnya, Anda bisa cerita ke siapapun. Ya, Anda bisa cerita ke siapapun. Dan Anda bisa bisa closingin orang dimanapun. Ya. Nah, oke. Jadi kalau Anda mau benar-benar menghadapi 2028, 2030 ya dengan solusi yang terbaik, ayo fight bareng. Kita sukses bareng-bareng. Seperti dulu yang saya sampaikan ya, ketika saya membentuk tim Benilu itu bukan untuk sebuah merek, tapi untuk sebuah family, kekeluargaan, kebersamaan di mana kita bisa sukses bareng, berjuang bareng, menikmati bareng. Ya, makanya kalau setiap ada peluang apa yang bagus, pasti saya info. Gitu, ini ada peluang bagus nih. Tapi bagi orang-orang yang memang mencari ya, karena saya nggak bagi untuk umum. Saya bagi ke orang-orang yang memang benar-benar mau, gitu, benar-benar memang mencari peluang yang bagus, mau kerjasama bareng, ya, susah senang bareng lah istilahnya. Nah, jadi silakan Anda bisa putuskan ya malam hari ini. Apa planning Anda untuk 2030, 2008 ini ya? Karena percaya atau tidak, zaman akan semakin susah, ya, kondisi keuangan juga makin susah, kebebasan Anda pun juga semakin sempit. Maka karena itu kalau nggak dari sekarang, nggak ada waktu lagi. 2 tahun, 3 bulan, waktu menghitung mundur. Perkiraan saya sebelum 2028 di project NSDP itu perkiraan saya mungkin sudah bisa ngumpulin minimal 1 T. Dan saya berharap teman-teman yang lain juga sama. Amin. Kalau enggak, anggaplah kalau mungkin bagi Anda 1 T kebesaran 100 M lah. 100 M sangat achievable. Sangat-sangat achievable. 100 M itu. Ya, sangat achievable. Anda kalau udah punya income 10 M aja sebulan, 10 bulan udah 100 M. Income 10 M itu ya N6 tahap awal lah. N6 tahap awal itu udah 1 M hampir 10 M lah sebulan. 10 bulan kemudian Anda sudah ratusan M. Itu kalau satu akun ya. Balik lagi kalau cuma satu akun. Kalau main banyak akun, lebih cepat lagi. Ya, makanya saya main banyak akun kan. Saya banyak akun supaya hasilnya juga berlipat-lipat. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mungkin mau bertanya. Iya, Pak Beni, saya mau tanya nih, boleh dong ya? Ya, Pak Niko, silakan Pak Niko. Udah lama nih nggak ketemuan. Iya, iya. Eh, bentar, kasih saya. Oke.
Eh, ya saya bersiap nanya ini untuk saya siap menjawab bila ada calon klien, calon nasabah atau calon mainter bertanya ya. Yaitu berapa lama ini perusahaan NSG sudah berdiri? Yang kedua, perusahaan ini ada grupnya kah? Grup kayak contoh Salim Group, Sinarmas Group gitu. Terus yang ketiga, di negara mana saja perusahaan ini sudah ada di sana? 3 pertanyaan. Ya masih ada lagi sih, Go Public kah ini perusahaan? Terakhir satu lagi, kelima, diputar di manakah uang kita semua itu, rupiah kita yang sudah dikonversi menjadi NSG lalu bla 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 ya. Soalnya Oke, sepanjang ini kan saya taunya saya ya silakan. saya jawab ya. Ya. Pertanyaan 1, 2, 3 ada di video. Oh, Bapak bisa cari nanti jawaban di video. Sebenarnya pertanyaan 4 juga ada di video. iya. Pertanyaan 4 itu juga ada di video. Tapi pertanyaan 4 itu cukup menarik karena banyak orang yang gagal paham nih dalam dunia kripto. Masih gagal paham. Makanya penting sekali belajar kripto dulu. Seperti yang waktu terakhir saya ketemu sama Pak Niko kan saya bilang kan, Pak Niko belajar kripto dulu yang benar. Pelajari dulu supaya memahami mekanisme kripto seperti apa supaya nggak gagal paham. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah nomor 4 itu ya. Pertanyaan saya nomor 4. Bitcoin. Satoshi Nakamoto menciptakan 21 juta Bitcoin. Dengan 1 jutanya dia ambil, 20 jutanya open source, tidak bisa dibeli pakai duit, hanya bisa di minting, di mining, aslinya minting ya, cuman di bahasa ini mudah dimengerti orang saat itu adalah nambang, di mining, padahal mining itu adalah minting sebenarnya. Mencetak kan, mencetak supply keluar. Nah, jadi si miner memining Bitcoin, merekam semua data, memecahkan algoritma yang kompleks, bla bla bla, sehingga mendapatkan upah per 10 menit. Ketika satu blok itu terjadi, dia dapat upah. Ya. Pertanyaannya, upahnya si miner siapa yang bayar? Dan diputar di mana uang-uang yang dipakai untuk beli Bitcoin? Sehingga Bitcoin bisa membayar upahnya si miner. Ada yang bisa jawab? Komunitas, Pak. Di market, Pak. Market. Ya, ya. Market yang bayar. Bukan Satoshi yang bayar. Kalau Satoshi yang bayar, dia transfer ke rekening BCA Pak Niko. Wah, Pak Niko bisa tahu siapa itu Satoshi. Benar nggak? Siapa itu sebenarnya Satoshi? Karena pasti transfer, oh rekeningnya, oh namanya Abdullah Budi Gunawan misalnya gitu ya. Oh si Abdullah ini nih yang jadi Satoshi ternyata. Kan nggak seperti itu kan. Kripto itu nggak ada putar dana. Jadi kalau masih ada bilang, kripto putar di mana itu dananya bisa kasih kita return sekian persen, sekian persen. Jawaban dari saya adalah pelajari dulu mekanisme kripto. Supaya bisa ngerti. Kripto itu nggak ada puterin dana. Tidak ada. Kecuali NFT. Kalau NFT, yes, puterin dana. Atau kripto yang berbasis RWA, yes, puterin dana. Karena dari dana penjualan koin, sebagian persen dialokasikan untuk real project, dan real project itu yang memutar dana sehingga bisa memberikan kasih revenue untuk para holdernya. Tapi kalau program kripto yang earning kripto, baik itu mining, staking, minting, itu nggak ada namanya puterin dana.
Angka digital dikasih angka digital. Anda beli token BNSG, bond NSG, token obligasi. Untuk apa beli token obligasinya? Dibakar kan? Tujuannya cuma untuk dibakar. Bakarnya tujuan untuk apa? Bakar ini menjadi bahan bakar atau penggeraknya mesin cetak. Minting itu kan artinya cetak, mint artinya cetak. Yang dicetak apa? Real tokennya. Real token NSGP kan adalah NSG. Obligasinya BNSG, bond NSG. Anda bakar BNSG, yang dicetak NSG. Yang dicetak NSG adalah 3 kalinya. Sama nggak dengan Anda beli 3 token, Anda bayar cuma 1 token? Emang perlu putar dana untuk melakukan hal itu? Makanya, kembali lagi saya ingatkan kepada semua teman-teman, bukan hanya Pak Niko ya. Join NSGP jangan hanya sekedar join. Pelajari betul dong konsepnya. Nonton ulang-ulang dong. Masih belum paham, nonton lagi. Anda kepala 4, nonton kalau bisa 30 kali. Anda kepala 5, kalau bisa 50 kali ulang-ulang. Kepala 6 kalau bisa, ya kalau bisa 60 kali, 70 kali nonton ulang-ulang. Semakin bertambah usia, Anda harus semakin banyak ulang-ulangnya. Kecuali Anda usia 17 tahun. Nonton 5 kali udah ngelotok. Saya, awal mula join NSCP, saya nonton video itu 30 kali baru ngelotok. 30 kali loh. Saya baru ngelotok. Kepala 4 nih. 30 kali ngelotok. Makanya saya bilang ke teman-teman, yang kepala 4 30 kali. Saya aja yang ngerti kripto 30 kali. Gimana Anda yang nggak ngerti kripto? Anda nonton cuma 1 kali. Mau banget itu Pak. Yes, nggak mungkin bisa. Anda nonton 1 kali, itu pun apa? Anda skip. Anda cepetin, Anda lompatin. Betul apa betul? Kalau mau jujur. Ngelihat video, aduh Pak, lama Pak. 30 menit. Mau sukses kayak gitu? Nggak mungkin bisa sukses. Mustahil bisa sukses. Kalau Anda mau sukses, Anda harus kerja keras, termasuk juga dalam hal belajar. Jadi kayak pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Niko, itu semua pertanyaan dari video. Ada semuanya. Lengkap. Ya kan? Lengkap tuh. Bahkan video yang saya upload di YouTube aja itu ya, itu komplit loh dari zamannya masih percetakannya itu masih 0,8%, kapasitas cetaknya, sampai udah reduction turun jadi 0,75, jadi 0,7, dan yang sekarang 0,65. Itu kan lengkap videonya. Cuman yang 0,65 saya belum upload. Nanti akan saya upload. Jadi ditonton bener-bener. Kalau koin Apalagi free pertanyaan gimana, dasar kan? Ben? Pertanyaan dasar seperti apa? Kantornya di mana? Udah berapa banyak negara yang masuk? Ya, itu pertanyaan dasar banget dan sudah ada jawabannya di video. Tinggal usaha cari aja udah di video. Komplit itu. Oke, clear ya? Jadi jawabannya sudah saya jelaskan. Sekarang lanjut ke pertanyaan orang Terima selanjutnya. kasih Pak Benny, makasih. Siap Pak Niko, ditonton videonya, jangan sampai tidak ditonton. Iya, Oke, iya. silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Tuh Bang Rizal nih mau bertanya tuh Pak Ben, hidupkan mic-nya. Rizal. Ayo, silakan. Terutama orang baru jangan kaget ya sama saya ya. Saya memang guru yang galak soalnya. Kalau nggak galak, nggak ada orang bisa berubah itu. Silakan yang mau bertanya. Bang Rizal nih tanya dong, kemarin udah bertanya juga tuh sama leader Santos tuh. Oh, makin mantap tuh Bang Rizal nih tuh. Apa tuh yang mau ditanya? Monggo, silakan. Kalau nggak ada, boleh nggak saya tinggal 2 lagi nih? Boleh Pak Niko?
Asal dua-duanya jangan yang ada di video ya. Oh, saya nggak tahu deh. Coba ya, sebentar. Gimana Ketahuan caranya? nih belum nonton video berarti. Belum memang. Gimana cara mempercepat? Makanya nonton dulu, Pak. Ya, Jangan nanya dulu, nonton dulu baru nanya. tapi mumpung ketemu Pak Beni kan di sini, saya juga baru pertama kali. Sorry deh. Ya udah, 2 pertanyaan apa tuh, Pak? Ya, bagaimana mempercepat uang 300.000 untuk menuju belah semangka tanpa harus mereferalin? Gak ada cara Terus yang lain, kedua, cuman cukup menunggu. oh menunggu aja ya, menunggu Iya sistemnya dong, berjalan. cetak aja udah, nunggu kapasitas cetak. Yang penting jangan diklaim supaya lebih cepat karena booster kan. Kalau Iya, diklaim ya otomatis 462 hari kan. Tapi kalau di booster kan bisa 100, nggak nyampe 150 hari udah kelar. iya. Baik, yang kedua, Oke, lanjut kedua. terakhir bisa jumlah berapa akun untuk modal 300.000? Tanpa batas. Oke, Mau 1000 terima akun kasih. pun boleh, Pak. Yang penting siap-siap login tiap hari di setiap akun. Ya, thank you Pak Beni. Siap, sama-sama. Pokoknya ditonton habis ya, Pak, videonya. Iya, pasti. Oke, Pak lanjut. Benny mau nanya, itu videonya yang mana aja ya? Soalnya kan banyak itu videonya. Saya sampai bingung itu videonya yang mana aja yang ditonton. Makasih ya Pak Ben. Oke. Pertama, nonton video yang tadi saya kirim di grup. Tadi apa kemarin saya lupa. Ya nonton itu dulu, terus masuk aja ke channelnya kan pas klik itu kan masuk ke YouTube. YouTube itu ada channelnya tuh. Namanya panen panen apa? Panen terus ya atau panen besar saya lupa. Nah, klik aja channelnya, terus pilih video. Itu komplit semua videonya. Tinggal ditonton. Oh, oke. Makasih Pak Benny. Nah, semua videonya itu ditonton dulu. Masing-masing satu dulu lah, satu nonton tutorial juga nonton supaya paham ya. Habis itu udah ulang-ulang deh videonya supaya benar-benar ngerti, oh ini konsepnya seperti apa, ya kan? Dari nonton video aja sebenarnya kita udah bisa lihat ini bisa scam apa enggak, ini bisa rakpul apa enggak, ini jangka panjang apa enggak. Dari videonya sebenarnya itu udah terjawab. Makanya kenapa saya selalu utamakan ketika Anda mau tonton aja udah video ulang-ulang. Karena semua jawaban ada di situ. Gitu. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Halo, malam Pak Beni. Ya, Ini saya Fadli dari Sumbar nih Pak Beni. Mau nanya itu update-nya Mr. Fani nih. Apa? oh oke. Oh Bang Zul ya Siap. ya. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Ben ini. Oke, silakan Mbak. Ini NSG atau NSGP ini dia token ya Pak Ben ya. Betul. Nah, token itu dia berarti kan numpang di blockchain. Otomatis karena on-chain. On-chain ya. NSGP ini blockchainnya di mana nanti Pak Ben ini? Nanti. Blockchain-nya. Ya. Maksudnya bikin blockchain. Enggak, bukan. Ya kan kalau koin kan ada rumahnya sendiri gitu kan. Kalau token ini kan ya numpang di blockchain orang gitu kan. Gini. Saya perjelas dulu. Mainnet adalah koin. Mainnet berdiri di atas jaringan blockchain-nya sendiri. Artinya punya rumah sendiri. Betul ya? Ya. Kalau token itu namanya on-chain. Dia berdiri di atas jaringannya blockchain-nya seperti Ethereum, BNB, ya BSC ya, dan Tron dan lain sebagainya. Kalau kita on-chain-nya di Binance, di BNB Smart Chain, BSC. Udah di blockchainnya di Binance ini ya, udah fix di sana ya. Yes. Kalau nggak mungkin kita bisa Web3, Pak. Ya. Nggak mungkin bisa. Karena kita Web3 itu kan harus on-chain. Kalau nggak on-chain nggak bisa Web3. Nggak bisa connect wallet kan. Tapi kalau bisa connect wallet kan berarti sudah sebagai bukti kan. Jadi kalau orangnya ini on-chain apa enggak? Ya simple. Ketika Anda connect wallet yang muncul apa? Yang muncul kan BSC. Jadi udah ketahuan pakai jaringan BSC. Jadi on-chain-nya di BSC, blockchain-nya si Binance. Gitu.
Yang pertama, yang Chainnya kedua nomor saya- 1 itu exchanger dunia. Terus ini Pak Men, saya mau apalah menyerap ilmu gitu kan dari Pak Men terkait proses closing atau merekrut atau mengedukasi orang tuh ikut Iya. ke dalam apa ya, GP ini kan. Karena saya pernah coba menawarkan ke teman-teman gitu kan, masih ya lah negatif thinkingnya masih banyak gitu bahkan belum paham gitu kan, ini scam ini ponzi ini arahnya ke sini gitu kan, jadi memahami kripto itu belum, masih sedikit sekali gitu kan. Gimana caranya untuk edukasi dan Oke, cara yang pertama adalah kitanya harus nonton video ulang-ulang sampai benar-benar memahami semua konsep di NSGP. Kenapa penting untuk nonton ulang-ulang dan menguasai konsep NSGP? Supaya ketika kita mengedukasi orang, tidak ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Itu yang poin pertama. Kenapa wajib nonton? Dan itu nonton berulang-ulang. Supaya tidak ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Semua pertanyaan bisa kita jawab. Apa yang menyebabkan kita belum closing? Karena ada beberapa pertanyaan dan keraguan dari calon minter kita tidak terjawab. Lalu yang poin kedua adalah keyakinan kita sendiri. Kalau kitanya belum yakin, mustahil kita bisa yakinkan orang. Karena orang yang kita tawarkan atau kita edukasi, mereka akan melihat kitanya. Lu jelasin dengan keyakinan nggak? Atau lu cuman, ya udahlah, jalanin aja. Itu beda. Ya. Kalau contoh lah, saya ketemu siapapun, karena saya sudah menguasai konsep, setiap ketemu orang saya closing. Karena tidak ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Ya. Tidak ada keraguan yang tidak bisa saya atasi. Nah, jadi ketika dua hal itu nanti Pak Fadli lakukan, pasti bisa, Pak. Otomatis. Jadi ketika kita sudah nonton ulang-ulang, ya gimana? Kadang orang yang begini butuh bukti dulu, buktikan dulu lah, ya kan, sama Pak Fadli dulu, kalau udah terbukti baru saya ikut. Ada juga ya gitu orang. Oh, kayak gitu mah gampang. Saya ketemu orang model-model kayak gitu, saya okein langsung. Oke, nunggu saya hasil ya. Oke, ya udah. Lu nunggu ya bulan depan ya. Oke. Bulan depan saya balik lagi ke dia, saya nunjukin hasil saya. Nih. Tapi bukan cuma nunjukin, yuk kita makan. Mumpung gua ada hasil, gua mau rayain ini bareng lo. Traktir makan udah. Yang ada, yang ngiri gitu. Saya baru join soalnya. Saya buktinya lama lagi karena saya baru join soalnya, guys. Oh enggak dong. Kan Pak Fadli join nih. Joinnya berapa token? Mintingnya? Sekitar lebih kurang 4.000-an token. Berapa? 4.700-an token gitu. Kalau 4.700-an token itu, tiap hari kan sudah memproduksi token kan? Diklaim aja. Diklaim, withdraw. Nggak jadi dong, nunggu 141 harinya lama jadi kan. Oh, tunggu dulu. Tujuannya referral orang kan untuk mempercepat. Jadi kalau orang yang membangun jadi penggerak yang membangun komunitas, itu udah nggak ngelirik lagi waktunya. Contoh nih, saya waktu awal mulai, saya kan cobanya di 10.000 token. Ya. Saat itu nilainya 17 jutaan lah. Waktu itu ya. 10.000 token. Nah, 10.000 token ini karena saya nggak mikirin boosternya, karena kan saya tahu dengan saya membangun komunitas, saya kan dapat free token, dan free token itu yang mempercepat 3x saya terpenuhi kan. Nah, jadi saya mencapai 3x, 3 kali lipat pencetakan, itu hanya dalam waktu 42 hari. 43 hari. Cepat lagi udah ya, kelar. kan? Iya, udah kelar 43 hari. Jadi saya nggak perlu nunggu di fase 1 itu 0,8% kan. Itu cuma 106 hari tuh kalau booster, 106 hari. Sedangkan karena saya bangun komunitas, 43 hari udah kelar. Terus kan putaran keduanya cuma butuh 20 hari. Putaran ketiga 9 hari. Putaran keempat cuma 4 hari.
Putaran kelima 3x itu cuman 2 hari. Putaran berikutnya cuman 1 hari, putaran berikutnya lagi setengah hari. Jadi 1 hari 2 kali 3x saya. Saat itu ya. Akhirnya saya gedein dong mintingnya. Nggak 10.000 lagi, saya gedein. Jadi 30.000. Nah, sekarang ini saya udah mintingnya 100.000 tuh. 100.000 kelar dalam waktu 18 hari. 100.000 token loh. 100.000 token jadi 300.000 token. 18 hari. 4 hari cuma ya, karena bangun Cuma 18 komunitas hari. itu ya. Yes. 18 hari kelar. Nah, bayangin. Kalau Pak Fadli, dia memang fokus mau bangun komunitas, udah klaim aja. Jadi bukti. Diklaim, dia join. Kan dia lebih cepat, dia akan mempercepat. Jadi walaupun belum nyampe 140-an hari, ya udah kelar duluan karena bangun komunitas. Kan free token ya kan? Nah, jadi nggak masalah. Pak Fadli pokoknya klaim aja. Misalkan setara ya anggaplah. Misalkan 100-200 ribu rupiah kurang lebih nilainya gitu ya. Udah klaim aja tuh cairin. Terus traktir dia minum kopi. Kan jadi bukti tuh. Nih gue udah ngasilin loh. Ini gue udah cairin nih. Ini hasil gue nih. Yuk kita ngopi yuk. Gue traktir deh dari hasil ini. Ngerayain lah hasil pertama dari NFTP ini. Gitu aja. Langsung dia mikir itu. Kadang saya punya satu teman baik ya. Dia awalnya kan masih ragu tuh. Dia sih join, dia udah join. Cuman ragu untuk bergerak. Suatu waktu saya ajak dia ketemuan di Pantai Indah Kapuk Mall, Peak Avenue ya. Saya ajak ketemuan di sana. Terus apa yang saya lakukan? Pas dia datang, saya beli handphone di depannya dia. Saya beli handphone yang harganya 28 juta. Handphone lipat. Saya beli di depannya dia. Jadi saya nggak traktir dia, nggak. Cuma saya beli handphone di depannya dia. Jadi dia ngeliatin saya beli. Terus dia mikir-mikir dong. Terus saya bilang, kenapa lo mikir-mikir? Ini hasil dari NSCP nih. Gua bergerak. Gue bangun komunitas, ini kan hasil nih. Ya boleh lah. Berapa persen dari income gue beliin ini. Kan gue pakai juga buat kerja. Mikir dia. Gak lama panas. Habis panas gerak sekarang. Sekarang udah peringkat N2 menuju N3 kan. Nah, jadi bisa dengan cara apapun lah untuk meyakinkan orang. Seperti itu Pak Fadli. Pak Wen, mau nanya lagi nih terkait Ya. apa tadi video yang ditonton sampai berulang kali itu kan ada kan berarti kan dasar-dasar apa nih NFTP ini apa itu yang video yang harus kita pahami yang kata Pak Benny tadi. Oke, saya kirim di grup ini ya. Nah, saya di grup lah gitu supaya bisa kita pahami dalam sekali 2 kali sampai paham lah gitu. Udah masuk ke grup yang NSCP belum, Pak Fadli? Grupnya Pak Fani udah, Pak Fani. Yang NSCP, Telegram yang NSCP. Belum deh. Nah, nanti minta Pak Fani invite aja. Minta Pak Fani invite masuk ke grup NSCP yang di Telegram. Itu saya udah share di grup NSCP sebenarnya. Tapi ini saya kirim ke sini deh, saya terusin ya. Di grup ini ya, Nah, jadi edukasi ini ya. teman-teman bisa. Ya, nah ini saya udah kirim di grup ini, nanti silakan ditonton. Cuman ini masih yang versi 0,7% percetakan. Kalau sekarang kan sudah reduction jadi 0,5%. Itu aja yang disesuaikan. Mungkin lusa saya akan upload yang 0,65-nya. Oke, makasih banyak Pak Ben. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lagi, saya tanya lagi boleh kan ya Pak Ben ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ben. Makasih Mr. sama-sama. Fani. Lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Mumpung masih ada waktu 18 menit nih. Oh, yang tadi telepon ya?
Oh ya, ingat-ingat. Baru ingat. Oh, Anang yang tadi telepon. Gimana? Udah mantep nih. Kayaknya mau ambil KL nih atau Bangkok. Oke, mantap. Luar Thank biasa. you Mas Anang. Pokoknya NSGP itu semua win lah. Semuanya terima hasil, semuanya cuan lah. Seperti Mas Anang Harus 5 harus juta cuan. per hari ya. Dapat 5 juta tuh, Mas Anang dapat 5 juta tuh. Tapi hari ini Mas Anang udah profit 5 juta per hari ya nggak? Berarti harus bikin lagi nih akun yang untuk masuk rekening sendiri nih. Iya, bangun komunitas tuh udah paling enak itu. Hasilnya Oh iya gini, menggila. ini Pak Ben tolong ini apa namanya kemarin kan Mas Anang double tap sama Pak Hendrik tuh di Serpong. Cuma Mas Anang ini dia lupa record dan nggak ingat lagi materinya tentang 4 pilar kalau NSGP ini. Gimana pertanyaan kemarin Mas Anang? Memang Harusnya saya kalau udah Pak dikirim. Edric itu udah lowong pasti dibales kok. Dikasih tahu nanti itu 4P-nya. Saya juga udah dibalas sama Pak Hendrik tuh Pak Mas Anang. Cuma kan untuk menjabarkan itu kan agak sulit tuh, ya kan? Coba Pak Fani jabarkan dong. Satu perusahaan, lalu apa tuh? Nah, sebenarnya ya, materi itu sebenarnya materi training tuh sebenarnya. Yang memang, mm-mm. Oke, simple, simple. Cara ngubah Ponzi itu nggak perlu 4P. 4P itu untuk Dior sebenarnya. Bukan untuk meyakinkan orang Ponzi. Nah, saya kasih strategi yang lebih jitu. Untuk orang yang Ponzi, simple. Sekarang, kalau Ponzi, itu adalah sistem di mana gali lubang, tutup lubang. Artinya, orang baru untuk membayar orang lama. Tidak ada orang baru, maka orang lama tidak dibayar. Dan akhirnya stop sampai di situ. Mati dia. Benar ya? Oke. Sekarang kita balikin. Kalau Pak Anang hari ini tidak ngajak orang satupun, oke, mintingnya tetap jalan nggak? Bisa, bisa dicairkan kan? Karena apa? Karena ada liquidity kan? Nah, ponzinya di mana? Oke. Nah, jadi gini, untuk saya biasa matain orang Ponzi, saya cuma bilang gitu. Ponzi itu setuju ya,
ngajak orang baru untuk bayar komisi kita. Kalau kita nggak bisa ngajak orang, kita nggak bakal bisa balik modal dan nggak bisa dapat komisi. Itu Ponzi. Artinya orang baru membayar orang lama atau orang lama dibayar pakai orang baru. Nah, berarti harus ada terus ngajak orang baru. Orang barunya stop, maka bisnis itu stop, mati. Nah, terus saya balikin. Di NSCP, Anda minting tanpa ngajak orang, tanpa bangun komunitas, mintingnya tetap jalan dan bisa dicairkan. Ponzinya di mana? Udah nggak bisa jawab. Bukan perusahaan, ke liquidity. Liquidity. Yes. Liquidity itu karena perusahaan sudah menyediakan liquidity, itu maksudnya. Tapi bukan jual ke perusahaan ya. Jual ke liquidity yang disiapkan oleh perusahaan. Nah, betul. Hanya dari orang baru. Gitu. Kalau kita nggak ada ponzinya. Betul. Karena gini, kadang ada orang yang so tahu, so pinter, merasa dirinya udah peramal lah intinya. Ya, apa artinya udah kayak kayak peramal lah istilahnya gitu kan. Nah, kayak gitu cuma habisin waktu. Kalau saya ketemu model gitu, saya udah kasih tau nih, tak 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 tak, saya udah kasih tau nih, ini. Dia nyangkal, ya udah, saya tinggal. Kenapa? Berarti kapasitas pengetahuan ini dia masih dangkal. Mm-mm. Nah, betul. Nah, jadi gini, Pak. Kalau saya, perbandingannya simple. Kalau saya ketemu orang, saya nilai dulu nih kapasitas otaknya dia sampai mana. Yaitu dengan dari pertanyaannya dia kan. Saya bisa menilai, oh kapasitas otaknya dia sini. Kalau IQ-nya rendah, biasanya saya tinggal. Kalau IQ-nya rendah ya, bukan berarti dia orang bodoh, nggak, IQ-nya rendah. Dia nggak bisa menggunakan logikanya, maksudnya. Jadi kayak dasar, dasar yang saya bilang kan, kalau itu seperti ini. Nah, kalau NSTP seperti ini. Tidak membutuhkan orang baru, dia tetap minting tetap jalan. Posisinya di mana? Oh, oke. Kalau sekarang udah jelas belum? Kalau sekarang udah jelas belum suaranya? Kalau sekarang udah jelas ya suaranya ya. Oke. Jadi kalau saya kasih pernyataan nih, Ponzi seperti ini, NSCP seperti ini, dan dia masih ngeyel, biasanya saya cuma bilang gini, ya udah, Anda berpengalaman dalam dunia seperti ini mulai dari tahun berapa? Saya akan nanya dulu ke dia. Kalau dia nih bahas tentang kripto, saya nanya dulu, Anda terjun di kripto dari tahun berapa? Saya tanya dulu nih. Kalau dia dari tahun 2012 juga, berarti saya udah ukur memang IQ-nya rendah. Karena harusnya orang-orang yang dari jebolan tahun 2012 itu udah jadi legend semua. Udah jadi legend. Orang yang pakar dalam dunia kripto. Kalau dari 2012 ya. Itu udah pakar kripto semua rata-rata. Nah, yes, udah paham detail. Jadi kalau udah dijelasin poin-poin-poin langsung nangkep, langsung ngegas itu. Nah, kalau dia ternyata orang baru, saya cuma bilang sama dia, ya udah, simple. Sekarang ada aplikasi ChatGPT. Belajar kripto dulu ya. Saya bilang, belajar kripto dulu ya. Tanya di ChatGPT, minta ChatGPT ajarin tentang kripto. Hal-hal dasar. Saya balasin gitu. Supaya apa? Dia tahu levelnya dia itu masih level newbie. Jadi kalau dia nggak mau dengerin penjelasan saya, dengerin ChatGPT aja. Nanti pas dia udah denger ChatGPT, baru dia ngerti. Oh, ternyata yang diedukasi Pak Benny semua persis seperti yang ChatGPT ajarkan. Oh, berarti Pak Benny memang orang yang di dalam dunia kripto udah cukup lama, udah berpengalaman. Dia baru tahu gitu. Jadi
Saya ngeliat dulu nih levelnya dia. Nah, kadang saya ketemu selevel nih, level sama-sama tahun 2012 mulainya. Cuman IQ-nya rendah. Dia nggak belajar gitu, dia nggak belajar. Sehingga pemahaman dia mentok di situ aja. Sedangkan kripto itu terus berevolusi. Dulu 2012 mana ada zamannya token. Belum ada tokenisasi. Belum ada namanya on-chain. Adanya cuman mainnet. Itu zaman 2012 tuh. Ya kan muncul tokenisasi itu kan mulai di 2016 lah. Itu baru muncul tokenisasi. Ya, baru mulai tuh muncul tokenisasi, ya mulai muncul lagi meme coin gitu kan. Nah, jadi kripto itu terus berevolusi. Nah, dulu orang membangga-banggakan yang namanya mainnet. Tapi sekarang coba lihat project-project besar kenapa semuanya on-chain sekarang? Nggak mainnet. Dia mulai dari on-chain dulu sampai udah benar-benar settle, baru dia bikin blockchain-nya sendiri. Kenapa mereka-mereka yang perusahaan-perusahaan raksasa yang besar malah makainya token? On-chain di Binance, on-chain di Ethereum, ya kan? Karena memang trennya udah ke sana sekarang, ya kan? Nah, jadi kalau level-level orang itu ya simpel, kalau dia orangnya memang ngeyel, bener kata Pak Edric, lewatin aja, skip. Karena kita cuma buang-buang waktu, buang energi, buang waktu, buang kesempatan. Jadi model-model kayak gitu skip. Nah, kita hanya fokus mencari orang-orang yang memang mau belajar, mau beradaptasi, mau berusaha, mau sukses, itu yang kita tempel. Jadi orang-orang yang nolak, ya abaikan aja. Kenapa? Karena kita pasti akan menemukan 95 orang yang menolak dari 100 orang. Pasti itu. 5 yang gabung, 95 orang nolak. Itu udah pasti. Ketemu 100 orang, 5 orang yang gabung, 95 orang yang nolak. Itu terburuk. Tapi kalau kita sudah menguasai konsep, ketemu 100, mungkin kebalikannya. 5 yang nggak join, 95 join. Kalau kita sudah menguasai konsep ya. Nah, karena apa? Banyak orang join itu karena mereka semuanya terjawab, terpuaskan ya. Sehingga keyakinan timbul dan akhirnya gabung. Gitu. Ya, 25 komunitas ya. Mm-mm. Mm. Iya. Nah, kejar Pak. Kejar. Kalau bisa seperti saya, 200 lebih. Yes, betul. Support. Oke. Kalau angka-angka itu sebenarnya simpel, semua sudah by system. Karena by smart contract kan. Jadi 0,65% itu pencetakan, apa boosternya kan kelihatan juga tuh penambahan yield per day-nya itu berapa. Terus habis itu juga ada force power, ya di situ kan kelihatan. Nah kalau kita bangun komunitas kan ada fitur tambahan lagi tuh, ketahuan dari direct bonus itu berapa, dari community berapa, dari peer bonus berapa, dari global pool berapa, dari force ini ya betul. Bukan di menu production summary yang ada di performance report. Ya, production summary ada di menu performance report. Nah, itu detail tuh semua di semua laporannya. Ada juga total total income selama dari awal join sampai sekarang berapa gitu kan. Itu kelihatan semua. Mm. Ya kan 78 hari kelar tuh. Karena kan bangun komunitas. Nah, coba kalau bangun komunitasnya lebih gila lagi sampai mencapai peringkat N1, N2, N3 sampai N7, ya kan? Nah, itu Sehari lebih gila lagi. besar megang Pak Anang. Sehari N1 17. Minimal 75 orang. Iya.
Terus sedikit menambahkan pertanyaan dong Pak Beni, mumpung ingat saya boleh ya? Ya, boleh Bu Luti. Apakah nih, tadi ada pertanyaan menarik nih dari calon tim leader saya nih. Calon leader nih, namanya Bunda Ningsih dari Jogja. Dia ngajak orang itu nanya, apakah riba yang namanya NSGP? Lah saya pikir ribanya di mana? Karena suplai jelas sistem 1/3, betul nggak ya? Itu sudah sistem ya. Buy one get three. Yang satunya kan 1/4 miliar sebenarnya NSG-nya kan, yang 1 Betul, miliar begini begitulah ya. Yang jelas untuk kita para betul, mintar adalah 1/3. Udah baku betul. di situ, terus di mana ribanya? Apakah kita pinjam duit Nggak 1 ada, juta jadi 1.500.000? Nggak ada ribanya, ya kan? nggak ada. Nah, itu. Yang Tolong jawab, dikali ada di 3 itu sini kan calon jumlah leader saya kripto, nih. bukan rupiah. Ya kan? Yang dikali 3 itu kan jumlah kripto, bukan rupiah. Kalau yang dikali 3 itu rupiah, itu riba. Otomatis tuh, itu riba. Tapi kan kita beli kripto, yang kita beli bukan NSG loh. Yang kita beli kan token BNSG, obligasinya kan. Kita bakar, baru mulai mencetak 3 kali lipat dari jumlah yang dibakar. Jadi itu bukan riba. Tapi memang mekanisme pencetakan. Ya kan? Ibarat kata ya kita tadi bilang, beli 3 bayar 1. Nggak riba dong. Kecuali nih, beli 3 dibungain 2. Nah, beli 1 dibungain 2. Nah, itu riba. Tapi kalau misalkan kita ini kan kita bakar 10.000 dicetak 30.000 karena ya istilahnya yang kita beli itu sebenarnya 30.000. Tapi kita hanya cukup bayar 10.000-nya aja dan proses menunggu pencetakan sesuai kapasitas percetak kapasitas pencetakan yang berjalan saat itu. Ya, baik itu 0,65 ataupun nanti sudah reduction lagi karena 20 jutaan token lagi di burn kan itu udah reduction lagi kan jadi 0,6%. Nah, jadi sesuai dengan kapasitas cetak per harinya di saat itu. Nah, jadi tidak ada unsur ribanya sama sekali. Kalau trading riba, trading riba. Nah, trading menggunakan leverage riba juga, ya kan? Nah, jadi kita kan nggak trading, ya kan? Kita cuma mencetak kan, kita cuma mencetak doang. Nah, jadi seperti itu, Bu Lucy. Gitu ya. Kebetulan saya udah insaf untuk masalah itu Pak, yang radang trading itu Pak. Saya pasukan insaf Pak. Dari trading juga saya hancur Pak. Mungkin Pak Ben udah tahu itu ya kisahnya. Nah itu ya untuk Bunda Ningsih. Pertanyaan dari calon membernya ya. Tepat di bawah direct saya langsung. Oke. Bunda Ningsih, saya udah mewakili ya pertanyaannya. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih untuk informasi Sama. juga ya. Oke, dilanjut lagi. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Silakan, siapa yang mau bertanya nih? Tapi pertanyaan yang nggak ada di video ya. Boleh, silakan Pak Anang. Bukan proyeknya selesai, mintingnya yang selesai. Proyeknya malah lanjut terus. Yes, mintingnya aja yang selesai. Iya. Udah tidak ada keuntungan minting, yang ada keuntungan dari ekosistem. Kalau kita jadi NFT holdernya, kalau kita jadi loyalis holdernya, ada benefit kita. Kalau untuk listing, aduh, saya bocorin nggak ya? Itu jawab. Tapi bahaya Bocorin nih yang kalau ke bocorin. Thailand aja Pak Ben. Kalau dibocorin ini bahaya ini. Tahu-tahu omset meledak ini pasti. Emang udah ada gambaran mau minting Pak Ben? Waduh. Kalau eh kalau saya bocorin nih omset meledak pasti. Bahaya ini.
Dengar siapa? Wacananya. Tapi kan kita harus ingat dulu, NSGP itu kan crypto DAO governance. Semua based on consensus, based on voting. Kalau kita semua komunitas voting, jangan listing dulu. Ya nggak bisa listing dia. Tapi kalau komunitas semua voting, listing. Ya listing mau nggak mau. Karena kan suara terbanyak. Ya mudah-mudahan Nah. gak listing dulu deh sampai 3 tahun ya. Biar Nah, minting. 4 tahun maka lagi karena baru itu. listing Pak Men. Nah, Dapetin maka NFT karena itu banyak. nih. Maka karena itu nih, kenapa saya fokusnya pasukan receh? Supaya semakin banyak suara. Gitu ya. Semakin banyak suara. Nah, kalau kita bangun komunitas besar, maka voting kita yang pegang. Tinggal satu komando aja kan. Saya instruksi, ayo vote jangan listing. Semua vote jangan listing. Nggak jadi listing itu. Ya kan? Nah, tapi teman-teman harus pahami, dari 41.000 orang yang jadi komunitas di NSGP, tim Benilo itu sudah nguasain lebih dari 25%. Seperempatnya itu udah tim Benilo. Cuman apakah itu sudah kuat? Belum. Belum kuat. Kalau kita sudah menguasai minimal 51% sampai 52%, voting di tangan kita. Ngerti ya? Jadi saya belum yakin nih antara listing atau nggak listing. Ya. Karena kan kita berbanding suara dengan orang-orang yang memang mengejar listing kan. Tapi kalau orang yang paham kripto kan nggak mau cepat listing. Kita mau panen dulu kan. Panen token sebanyak-banyaknya, listing baru kita nikmatin kan. Nah, cuma kan ada orang yang nggak mikir nggak mikir kayak kita kan. Nah, maka karena itu ayo kita sama-sama ngegas. Kalau bisa nih ya, tim Benilu itu akhir tahun ini bisa tembus 500.000 orang aja. Voting di tangan kita loh. 500.000 orang kita mungkin udah nguasain 90% loh suara. Ada Udah pasti berapa tuh. Pak Ben? Kenapa? Bawah Benilo itu ada berapa? Di bawah jaringan. Sekarang 12.000. Dari 41.000, 12.000-nya tim Benilo. Nah, target saya kita gas sampai 500.000. Kalau kita gas 500.000 berarti kan kita pegang 90% suara. Ya kan? Jadi semua kontrol di tangan kita udah. Kita yang setir kan NSGP ini mau kemana arahnya. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sudah disiapkan. Cuman saya nggak tahu nih mau bocorin apa enggak ini. Bocorin lah Pak Beni. Bocorin lah Pak. Semangat. Kalau saya bocorin ini pasti pada ngomset gede pasti. Kalau saya bocorin nih, nah masalahnya kalau saya bocorin ini pasti pada lari ngomset gede ini masalahnya ini. Jangan dibocorin dulu Pak, nanti japri aja ke saya. Jawa Timur Pak. Kasih clue sedikit-sedikit. Siapa yang bisa Jawa Barat ayo, Jawa Barat bocorin aja buat Jawa Barat nih. Mudah-mudahan bisa booming nih. Ayo. Saya kasih clue aja ya. Kasih Saya kasih kode-kode clue aja dikit, ya. Pak Ben. Clue aja ya, clue ya. Clue-nya seandainya listing pun dikelola sendiri. Cari tahu lah itu artinya apa. Listing dikelola sendiri artinya kalau kita berinvestasi besar, umpamanya nih ya 1 miliar, berarti kita dapatnya kan sekian di NSG. 1,25 itu setara dengan N2 ya? Atau Bukan itu. Bukan. 1.500 gitu. Clue-nya seandainya listing pun dikelola sendiri. Itu clue-nya. Lebih detail lagi sih langsung ketahuan itu apa masalahnya. Holding Nah, aja. Berarti teka-teki lah. Peer to peer. Begitu kan? berarti punya exchanger sendiri Kak Pak Beni. Bukan, Bunda. Bukan. Hold, di swap, lalu just sell your own NFT to your leader. Itu jawabannya. Artinya kita tidak menjual NSG kita ke market sehingga dia market NSG itu menjadi langka. Kontrol ada di kita dan itu sudah menjadi hampir 25%-nya ada di kontrol tim Benilo.
Seperti itu. Kalau kita kompak sebagai leader, terutama yang sudah N1 minimal ya, bisa kontrol itu berarti ya kita yang kontrol. Walaupun listing, maka kontrol adalah harga ada di kita. Seperti itu mungkin ya, Ko Beni ya? Hampir hampir tepat tapi bukan itu. Itu juga jadi salah satu bagian kalau listing yang tidak dikelola sendiri. Yang tadi Bu Lucy sampaikan itu kategori listing yang tidak dikelola sendiri. Tapi yang saya maksud ada listing yang dikelola sendiri. Pak Ben, kalau Itu seandainya sebenarnya listing, kejutan tuh nanti. nanti kalau seandainya Nah, itu listing nanti di exchange mana nanti itu apa tuh Pak Ben? itu belum tahu. Itu belum tahu. Sebenarnya udah tahu, cuma saya nggak bisa kasih tahu. Eh intinya clue-nya pokoknya seandainya pun terpaksa listing, tapi dikelola sendiri. Kayaknya bikin aja sendiri nih kok nih. Kayak gitu ya. Kalau listing bikin exchange sendiri. Saya no comment. Saya no comment, pokoknya itu aja clue-nya. Nih, Dibuat saya lagi kasih itu clue yang panang. mendekati ya. Dibuat lagi panang Nih, itu kafe. nih, saya kasih clue yang mendekati ya. Nih clue yang mendekati. Ya, clue mendekati yang saya sampaikan. NSGP butuh payment gateway. Kerjasama payment gateway supaya orang bisa bertransaksi kripto tanpa harus melalui exchanger. Maka Oke. karena itu NSGP beli sahamnya KPay 50%. Oke. Karena itu NSGP beli sahamnya KPay 50%. Jadi setengah kepemilikan KPay di tangan NSGP. Oke. Clue yang mendekati. Ya, jadi semua Jadi transaksi kita menggunakan koin NSG yang kita Iya, convertkan. itu kalau di KPay. Tunggu. Itu kan kalau di KPay. Tapi kan itu di luar yang kategori listing tuh. Nah, tadi saya bilang kan, yang mendekati aja. Yang akan dilakukan NSGP saat listing itu, yang mendekati itu seperti KPay. Terima kasih Pak Ben, udah tahu. Cocok. Gimana Pak Robi? Terima kasih Pak Ben. Nah, cocok. Udah tahu. Mantep kan? Jadi mau listing nggak listing saya udah nggak khawatir. Mau listing nggak khawatir, nggak listing juga nggak khawatir. Intinya sih kekompakan dari kita aja nih, kekompakan intinya apa? jaringan ini lo dong. Banyaklah token NSG-nya ya Pak Ben ya. Intinya. Yes, Kita intinya di bawah tim Benilo, kompak yuk, ayo semangat kompak semuanya. 25% ada kontrol kita, ayo dikit lagi deh, kejar ke 500.000 orang. nih, intinya believer is a winner. Ya, believer is a winner. Jadi orang yang percaya adalah pemenang. Clue-nya, siapa yang memiliki NSG terbanyak? Ya, NSG kan kontrolnya di koin NSG yang kita hasilkan dari kita burning di NSG-nya itu kan. Betul kan berarti kan? Belilah Yes. sebanyak-banyaknya di NSG untuk dibakar lalu menghasilkan NSG dan hold. Hold saat hold Yes, itu maka kita betul. alokasikan kemana? Ke KPay, ke Nextop. Saya mau nanya itu mesti. Nah, karena gini, NSG itu selain sebagai utilitas, dia juga sebagai suara komunitas. Anda nggak punya NSG, Anda nggak bisa voting. Jadi, konsepnya di NSGP itu seperti saham.
Saham itu kan ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Siapa yang memiliki saham terbanyak, dialah yang memiliki andil terbanyak dalam suara. Itu berlaku yang sama dengan NSGP. Kalau Anda cuma koinnya 10, Anda mau voting lawan orang yang tokennya 1 juta, Anda kalah. Padahal nih, katakan ya, yang punya 10 token nih, ada 1.000 orang, berarti kan 10.000 token kan. Berbanding dengan 1 orang yang voting, jumlah tokennya 1 juta. Kalah suara. Makanya clue-nya simpan NFT sebanyak-banyaknya. Jangan di-swap jadi USDT, ya. Tapi tahap awal belas maka wajib ya, belas maka wajib. Anda udah balik modal, resiko hilang, udah gulung terus aja sampai maksimal. Miliki sebanyak-banyak NSG. Jangan di-swap ke USDT. Kalau Anda mau memperbanyak lagi, Anda swap ke BNSG, Anda bakar lagi supaya kali 3 lagi. Intinya adalah perbanyak NSG-nya. Kalau Anda nggak perbanyak, ya udah. Ketinggalan deh. Tadi pertanyaan apa, Bu Lucy? Intinya adalah menghold NSG atau kita memproduksi NSG sebanyak-banyaknya, kan di situ jawabannya ya. Betul sekali. Jadi seandainya listing pun akhir tahun ini kejutan buat kita. Ya. Ya, Terus kayaknya kita lebih milih ke 3X-nya deh daripada kita ikut terjun ke bursanya, karena dari keadanya KeyPay aja kita bisa bayar BPJS, kita bisa beli pulsa atau ke listrik. Kayaknya lebih baik kita gunakan utility yang ada deh, use case-nya apa gitu kan ya. Maksudnya yes. ekosistem yang untuk bisa dipakai, tata kelolanya di mana. Mendingan kita aktif di situ, dan juga peer to peer-nya yang seperti mungkin yang awal tadi saya bilang itu. Just sell your BNSG, the swap dari NSG to your leader. Seperti itu mungkin. Maaf ya, so tahu nih aku nih. Betul, betul. Jadi intinya, apalagi ke depan kan KPay itu menggunakan QRIS. Jadi NSG kita bisa dipakai buat langsung QRIS tuh. Jadi tinggal scan NSG yang terpotong. Canggih kan? Itulah enaknya kalau NSGP beli saham 50%-nya KPay. Oke, teman-teman. Kita akhiri dulu sesi malam hari ini. Jadi semoga edukasi malam hari ini bisa bisa mencerahkan Anda dan membuat Anda semakin semangat dan semakin menggila untuk mengejar perubahan hidup Anda. Ya, dan kita akan jumpa lagi di sesi edukasi selanjutnya. Bagi Anda yang belum tahu NSGP, Anda silakan japri baik ke tim saya ataupun ke saya juga silakan. Nanti kita akan berikan panduannya supaya kita bisa sama-sama panen melalui NSGP. Oke, teman-teman, thank you buat waktunya. Sukses selalu untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kita harus jadi miliarder tahun ini juga. Terima Amin. kasih. Terima Thank kasih. you. Dan Thank you, Pak Benny. cuan. Thank you. Amin, amin. SSG, Terima kasih cuan, banyak, cuan, Pak cuan. Ben. Semangat, Cuan. semangat semua. Gas, gas, Yes. gas. Alhamdulillah. Amin, amin, Thank amin, you. amin. Amin, amin.